kerja untuk mencegah Yesus supaya Yesus tidak jadi juru selamat dunia. Maka Tuhan bilang, hei iblis. Maka ketika ada teriakan iblis, jangan marah. Bukan saudara yang dimarah, tapi iblis yang ada di dalam saudara. Betul? Betul? Ya. Sehingga saudara, satu hal yang saya ingin, jangan sampai menyimpan kebenaran kepalsuan dalam hidup. Dan engkau mulai tutupi dengan kebohongan. Kebohongan sampai kapanpun itu akan terjual. Betul? Akhirnya, iblis sendiri lewat salib terbongkar siapa itu iblis. Betul? Maka iblis tidak akan bertahan lama. Maka ini poinnya pertama. Ketika Allah ditantang, maka saya mengatakan, sehebat manusia, iblis bisa menawan untuk menaruh kebohongan di dalam diri, itu membenarkan diri. Sehingga ketika kau berusaha membenarkan dirimu yang di dalamnya ada kebohongan, ingat, berbicaralah kepada dirimu bahwa kau iblis. Mungkin keras, supaya bertobat, termasuk saya juga bertobat, gitu ya, supaya tidak lagi ada kebohongan-kebohongan yang akhirnya kita menyenangkan iblis, bukan menyenangkan Tuhan Allah. Betul? Karena di dalam Tuhan Allah ada kebenaran sejati, mutlak dan lain sebagainya. Tetapi iblis ada kebenaran kepalsuan. Yang kedua, dan ini yang terakhir, hanya 2 poin dan 3 poin, karena memang cuacanya ini membuat kita ini ngantuk. Yang kedua, kita baca daripada ayat yang ke-11, 12, 13. Firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan. Ketika kebenaran Allah digeser, diganti dengan satu kebenaran kepalsuan, maka untuk menutup kebenaran kepalsuan, maka tidak hanya lewat kebohongan, tapi poin yang kedua, lewat tudingan terhadap sesama dan terhadap Tuhan. Ini baru poin yang kedua. Supaya kelihatan saya benar, walau supaya tidak kelihatan kebohongan saya. Betul? Supaya kelihatan saya membenar, tapi kebenaran bisa pegang kebenaran kepalsuan. Maka tidak hanya menyembunyikan kepalsuan itu dengan kebohongan, tapi yang kedua adalah dengan cara menuki orang lain dan sesama. Di sini ada. Ketika Tuhan bilang, siapa yang kasih tahu kau telanjang? Di sini maksudnya saya bukan Tuhan, saudara bukan Adam dan Hawa maksudnya. Tapi Tuhan datang dia bilang begini. Siapa yang kasih? Ini aja lah. Nanti kasih mulai susah. Hei, siapa yang kasih? Nanti dibilang saya ngomong sendiri lah. Susah juga. Siapa yang bilang kamu telanjang? Siapa yang kasih tahu? Karena otomatis Tuhan tahu. Benar? Konsep. Kemudian apa jawabnya? Yang paling dekat itu perempuan. Jangan lihat samping kiri kanan. Lihat istrimu duduk di samping orang ini. Kau bilang nanti bilang pendeta yang salah lah. Perempuan. Nah ketika dia bilang perempuan, dia mengambil perempuan, menaruh perempuan di sini. Betul? Dia sembunyi di baliknya. Perempuan yang salah, aku yang benar. Menuding orang, menutup kepalsuan dan kebohongan. Betul? Supaya kelihatan bahwa dia benar dan orang yang salah. Ini cara. Ini cara iblis. Padahal kau tidak sadar ketika kau menuding, 4 kembali, 1 pergi ke sana. Betul? Maka kau yang lebih banyak dituding daripada orang lain. Ini cara iblis. Maka harus nuding yang baik itu adalah iya. Jangan begini, kalau begini kamu lebih banyak kita kan? Begini saja. Perempuan. Ada kau begitu? Perempuan yang kau tempatkan di sisi. Di menuding perempuan ini melempar kesalahan kepada orang supaya saya benar, menutup kepalsuan dan kebohongannya dengan menuding orang lain supaya kelihatan bahwa dia benar. Ini kebenaran yang palsu. Maka ketika orang cepat-cepat mengambil orang lain, mempersalahkan orang lain, kemudian dia bilang dia benar, perlu dipertanyakan betul dia benar atau tidak, atau dia kebohongan itu.
Bahkan yang selanjutnya, saudara, akibat dosa ini sampai saat ini, bukankah saudara berpikir, kadang kita berkata dalam rumah tangga kita, sebelum saya menikah dengan kamu, saya tidak seperti ini. Tapi setelah saya menikah dengan kamu, saya seperti ini. Bukankah seorang istri itu jual kata-kata, sebelum saya menikah dengan kamu, saya ini pegang uang banyak. Setelah saya menikah dengan kamu, dompet bocor. Saya tidak tahu kemana. Selanjutnya, bukan hanya sesuatu, anak-anak juga kita katakan, sebelum saya tidak punya anak, sebelum saya punya anak, saya tidak repot seperti ini. Setelah punya anak, repotnya luar biasa. Berarti salahnya apa? Anak, kasihan anaknya tidak tahu apa-apa. Ini kan begitu. Ini hal yang biasa. Bahkan yang lebih seru lagi, ketika orang mulai ganggu tentang size-nya. Oh, kamu bukan triple XL, size khusus. Datang-datang dengan istri. Kalau kamu nggak pintar masak, bobot saya tidak seperti ini. Maka yang salahnya apa? Pintar masak itu. Padahal memang nggak kasih makan juga marah, dikasih makan marah juga. Dan usah kasih makan dan memang bagaimana lagi saya bingung juga. Maka di sini kadang-kadang sesama jadi masalah. Sebelum dia masuk pelayanan tidak seperti ini. Tapi setelah dia masuk pelayanan, berpelayanan seperti ini. Kadang-kadang kan seperti ini. Padahal kadang-kadang kita mengambil orang untuk menutup sebenarnya kepalsuan kita, kebohongan yang ada di dalam diri kita. Yang kedua dari poin yang kedua. Ya, dua bela. Bapak bilang hanya dua, tapi ada berakar-akar di situ loh. Nah, yang kedua, dia tidak hanya menuding apa? Sesamanya perempuan itu, tetapi dia bilang begini. Mungkin mulai agak supaya agak seni. Perempuan yang kau, betul? Kau ini siapa? Tuhan Allah. Kau tempatkan di sisiku. Sehingga dia tidak hanya ambil perempuan ini, jadikan dia topeng untuk menutup kebohongannya, tapi dia ambil Tuhan Allah yang besar itu. Kan ini lebih besar, jadi lebih lagi menutupi, begitu ya? Ambil kau dia tempatkan di sisiku. Indikasinya, kalau engkau tidak tempatkan perempuan ini di sisiku, saya tidak mungkin jatuh dalam dosa. Bisa betul? Bahkan kita melihat, tidak hanya tudingan ini terjadi di antara Allah dan di antara manusia, tapi ketika pertanyaan selanjutnya tertuju pada perempuan dia bilang, ular yang kau ciptakan itu. Tuhan kena dua kali kena. Dalam hati dua kosong saya. Begitu ya. Ular yang kau tempatkan, sehingga bukan hanya Tuhan, bukan hanya sesama diambil, tetapi komplek. Binatang yang diciptakan Tuhan pun dipermasalahkan. Betul? Padahal iblis masuk ke dalam ular itu nggak ngerti apa-apa. Iblis masuk. Sehingga kalau saudara lihat orang makan ular bukan berarti makan iblis. Nah, di sini kita melihat kadang-kadang sadar atau tidak, ketika kita katakan sebelum saya menikah dengan kamu, saya itu seperti ini. Setelah menikah dengan kamu, saya seperti ini.